Main ke Raja Ampatnya Banyuwangi? Hah, emangnya di mana? Ayo kita langsung ke sana. Tunggu. Hai Sobat CDF. Di video ini kita bakal berbagi pengalaman kita menelusuri hijaunya pantai Teluk Hijau, eksotisnya Pulau Bedil, dan juga deretan ribuan patung penari gandrung yang luar biasa. Ini hari ketiga kita di Banyuwangi. Setelah check out dari Hotel Ketapang Indah, kita mau meneruskan perjalanan ke selatan Banyuwangi. Karena ini bakal jadi perjalanan yang panjang, tentu saja kita isi perut dulu. Di tengah perjalanan, kita lihat restoran menarik ini, Betutu Tepi Sawah. Restoran ini punya konsep makan dengan pemandangan sawah. Cakep banget ya. Sayangnya kita nggak bisa makan di area outdoornya karena tiba-tiba hujan deras lagi. Ini kita pesen es kopi, 2 ayam betutu goreng, dan juga sate lilit. Panas. Apa ya? Ada kelapanya. Oh, dia pakai campuran apa? Setelah kenyang, mantap dan puas banget, kita cus melanjutkan perjalanan kita. 2 jam kemudian, sampailah kita di penginapan kita yang ketiga, Java Turtle Lodge Meru Betiri. Walaupun letaknya boleh dibilang agak terpencil, tapi menurutku sekali kesini pasti pengen banget kesini lagi. Ternyata Java Turtle Lodge ini dimiliki oleh seorang nelayan yang namanya Papur. Kita sempat ketemu orangnya bener-bener ramah banget. Wah, hebat deh pokoknya. Sesampainya di depan pintu, kita akan langsung disambut dan dibawa ke kamar kita. Jadi nggak ada sistem resepsionis gitu. Yuklah room tour. Ini kamar kita yang tipe superior double room. Kamarnya cukup luas dengan furniture kayu yang dipelitur dengan cantik. Kamar mandinya semi outdoor, tetap tertutup namun bisa mendapatkan cahaya matahari langsung. Kamarnya bersih dan suasananya tenang banget, damai banget, tapi nggak ada TV di kamar. Karena nggak ada TV di penginapan ini, sebelum kesini kalian bisa siapin board game biar nggak bosan kalau malam-malam kalian belum bisa tidur. Di depan tiap kamar ada teras seperti ini, lengkap sama tempat duduk dan meja kopi. Mantap, ini ada kursi goyangnya. 是那个力旺而已，是吧 Kita ke apa ya namanya ya yang ？Green Bay Pas kita mau cari makan, kita ketemu sama turis dari Cina. Jadinya kita ngobrol-ngobrol bentar. Ternyata mereka mau ke penangkaran penyu di Taman Sukamade. Jadi mereka tanya apakah mereka bisa mencapai tempat tersebut tanpa ikut tur. Karena tempat ini jauh dari mana-mana, akhirnya kita makan di resto penginapan ini aja. Menunya nggak banyak sih, ini kita pesan nasi goreng dengan ayam goreng dan jus nanas. Di luar dugaan, nasi gorengnya enak banget guys. Rasanya homey banget. Oke, sekarang kita akan pasang aja tuh sih buat cek apakah kita bisa ke Pulau Bedil atau kita cuma ke Teluk Hijau. Kita lihat. Ini pagi-pagi kita mau langsung cus ke pantai Teluk Hijau atau Green Bay. Katanya sih cakep banget. Dari penginapan Java Turtle, kita naik motor sekitar 700 meter ke gerbang Taman Nasional Meru Betiri. Nah, dari situ kita menuju ke arah pantai Raja Kusi. Di pantai ini kita bakal menemukan banyak perahu nelayan. Kita bisa sewa perahu nelayan ini buat antar kita ke Teluk Hijau alias Green Bay. Karena kita ada di pantai Raja Kusi. Sebenarnya pantainya pantai nelayan ya, karena banyak perahu-perahu. Jadi kalian nelayan cari ikan, nyari lobster, bukan yang buat santai-santai. Nah dari sini kita naik perahu ya itu tadi berapa? 150.000 ya? 150.000. Sebenarnya sih 50.000 per orang. Kalau barengan orang lain bisa 5 muat. Kita langsung dapat nelayan yang mau seberangin kita. Harga per perahunya Rp150.000. Kalau buat Giro tuh baliknya gunung itu. Oh, Iya. Kira-kira ada
berapa menit? Setengah jam Pak. Oh, setengah jam. Aku lihat tadi naik motor sih bisa 40 menit. Jauh ya muter gitu ya. Ya. Heeh. Perahunya jenis perahu tradisional. Oh ya, kita juga dikasih pelampung. Let's go to Green Bay. Guys, kita sekarang naik perahu berdua doang. Sepanjang perjalanan, kita bakal dimanjain sama pemandangan lautan berwarna hijau yang benar-benar hijau banget. Ini tanpa filter loh guys, beneran hijau banget. Lebih ke emerald green daripada Tosca. Katanya sih, warna hijaunya berasal dari pantulan warna alga di dasar perairan ini. Selain itu, batu karang di sini juga luar biasa. Wah, cantik banget ya. Perjalanannya kurang lebih 15 menit. Noh, itu udah kelihatan pasir putihnya. Ya Allah, ini cantik banget. Mana sepi, bener-bener berasa pantai pribadi. Ini pantainya masih bener-bener alami loh. Pasirnya tebal dan lembut, mantap banget. Tapi kita nggak boleh berenang di pantai ini, soalnya ombaknya besar di sini. Ombaknya besar karena berada di Samudra Indonesia atau Pantai Selatan. Pertama kalinya kita ada di pantai seperti ini. Lembut itu pasirnya. Ini bukan pik ya guys. Bukan. Terus tuh lihat hijau banget. Di situ ada air, ada curug, cuman airnya nggak deras. Tapi itu oh bukan asli. Nggak banyak sih, cuma ini aja. Kita juga nggak akan lama-lama di sini. Jadi kita kembali lagi. Ya, iya bisa. Di sini juga ada air terjun kecil yang tersembunyi. Selain air terjun, juga banyak monyet-monyet yang ngumpet di sini. Sayangnya kita nggak bisa lama-lama nih di sini karena kita udah booking open trip buat ke Pulau Bedil. Sebelumnya kita balik hotel dulu buat check out dan nikmatin sarapan nasi goreng enak yang tentu saja nggak boleh kita lewatkan. Nah, kemana semalam? Sama ya. Perjalanannya ternyata lumayan panjang juga, 28,5 km, sekitar 45 menit dari Java Turtle Lodge menuju titik temu open tripnya. Ini dia titik temunya, Pantai Mustika Pancer. Harga tiket masuknya 5.000 per orang dan tiket parkir motornya Rp2.000. Ada tempat penitipan helm juga. Kita bisa nitip helm dan barang bawaan kita di sini dengan bayaran seikhlasnya. Setelah ketemu dengan pemandunya, ternyata kita yang terakhir sampai. Udah pada nungguin kita nih. Duh, maaf ya. Dari Pulau Mustika Pancer, Pantai Mustika Pancer, kita sekarang ikut open trip ke Pulau Bedil dan Pantai Pulau Merah. Itu dari Pulau Merah gitu. Oh, yang warna merah itu enggak yang kecil. Kecil di tengah itu. Pantainya di situ. Ini kita bakal menuju Raja Ampatnya Banyuwangi alias Pulau Bedil dengan 6 orang lain yang juga ikut open trip ini. By the way, ini harga open tripnya Rp125.000 untuk satu orang. Jenis perahunya sama seperti perahu yang sebelumnya kita ke Green Bay, perahu nelayan tradisional. Warna lautnya juga hijau emerald sama kayak di Green Bay. Di sekelilingnya juga banyak gugusan pulau kecil yang bikin kita terasa lagi di Raja Ampat. Nah,
Pas di belokan pulau-pulau kecil ini, kita semua bergiliran buat foto di ujung perahu. Cakep banget lah hasil fotonya. Setelah itu kita diajak menuju laguna yang katanya bersih dan bagus banget. Tapi kita harus lewatin tangga curam dulu guys. Wow, cakep banget. Dan kita boleh berenang di sini. Asyik. Dinamain Pulau Bedil karena suara deburan ombaknya seperti bedil. Guys, jadi perahu sebelah ditinggal abang. Karena abangnya harus jaga ke ujung sana ya, batu-batuan. Jadi kita ada 3 perahu yang menunggu gimana caranya bisa menepi. Ya kan? Tuh lihat. Akhirnya satu abang sebelah itu pergi ke sebelah tuh, ya kan? Lihat kan? Ya. Nah, nanti kita akan di sana. Terus kayaknya sih ya orang-orang bakalan naik ke atas itu yang bayar 25.000. Yang enggak bakalnya pantai-pantai aja. Setelah semua puas renang dan foto-foto, kita menuju puncak Kemuring, titik tertinggi di sekitar Pulau Bedil ini. Bagi yang mau ke puncak harus nambah bayar 50.000 per orang. Kita milih buat nunggu aja di bawah karena kita juga udah capek banget. Selesai juga trip ini. Sebelum ngebolang ke tempat selanjutnya, kita isi perut dulu pakai Indomie di sini. Next stop, kita mau ke Taman Gandrung Terakota. Taman ini unik banget. Bayangkan ada 1000 patung penari gandrung di sini. Yuk kita lihat seperti apa. Foto ya, cakep nih. Taman Gandrung Terakota. Sebenarnya ini dekat sama Ijen di hari pertama kita. Cuma kan kita pengennya hari Jumat biar dapat live tari gandrung. Cuma kita kesorean juga percuma. Taman Gandrung Terakota ini ada di dalam kawasan Jiwa Jawa Ijen Resort. Agak tersembunyi, letaknya di lahan sawah terasering di kaki Gunung Ijen. Harga tiket masuknya lumayan nih, 100.000 seorang. Setelah beli tiket, kita bakal dipinjami selendang merah seperti yang dipakai penari gandrung. Sayangnya kita sampai di sini udah kesorean, jadi udah ketinggalan pementasan sendera tarinya. Spot pertama kita adalah Taman Unggas Terakota. Di sini kita akan melihat jajaran patung terakota, ayam, bebek, dan unggas-unggas lain. Ukurannya pun beragam, dari kecil, sedang, sampai raksasa. Keren banget ya. Taman Gandrung Terakota ini digagas sama Sigit Pramono, fotografer lanskap yang gemar memburu panorama alam di berbagai belahan bumi. Beliau juga yang membangun Jiwa Jawa Resort Ijen, resort keren yang berjarak 300 meter dari sini. Di sini udah ada fasilitas toilet, amfiteater, ruang audiovisual, sanggar seni, dan juga kafe.
Masuk lebih dalam lagi, ada patung bidak catur dan lebih banyak lagi patung-patung penari. Selain patung, kita juga bisa menikmati pemandangan sawah dan pegunungan. Ada 4 gunung yang terlihat dari sini, Gunung Merapi, Ranti, Raung, dan Gunung Suket. Tema penari gandrung dipilih karena berawal dari keinginan untuk melestarikan dan memperkenalkan tari gandrung kepada generasi muda dan wisatawan. Karena tari gandrung udah jadi ikonnya Banyuwangi. Ini asli keren banget sih. I've never seen anything like this before. Harusnya tempat ini layak mendapatkan exposure yang lebih besar lagi. Nyobo. Sekarang kita akan menuju pusat oleh-oleh. Sekalian membalikin situ motor di situ, terus kita nunggu. Bisa kita nunggu travel kita buat ke Malang. Sekarang kita ke tempat oleh-oleh dulu. Kita ke Osing Deles, katanya sih ini pusat oleh-oleh terbesar di Banyuwangi. Ada berbagai macam snack, souvenir, dan baju-baju. Akhirnya perjalanan kita di Banyuwangi berakhir. Kita sudah keliling hampir seluruh Banyuwangi. Pantai, hutan, gunung, udah puas banget lah. Kalau ke Banyuwangi, kondisi fisik kudu fit sih menurut aku. Karena wisata alam di sini bener-bener indah banget. Boleh sih. Kita bakal melanjutkan perjalanan kita ke Malang sebelum balik ke Jakarta. Tungguin ceritanya ya di video berikutnya. Nah, gimana jalan-jalannya hari ini? Semoga bermanfaat.